Halo semua, kembali lagi bersama saya, Kurnatul Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penetapan prioritas program. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah analisis yang dibuat pada tahun 1960-an oleh Albert Humphrey dari Stanford Research Institute. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi mengapa sih perencanaan perusahaan gagal secara konsisten. Sejak dibuat, SWOT telah menjadi salah satu alat paling berguna bagi pemilik bisnis untuk memulai dan menumbuhkan perusahaan mereka. Jadi, kita harus ingat, tidak mungkin memetakan masa depan bisnis kecil secara akurat tanpa terlebih dahulu mengevaluasinya dari beberapa sudut yang mencakup pandangan yang menyeluruh pada semua sumber daya dan ancaman internal dan eksternal. SWOT ini menyesuaikan dalam 4 langkah yang bahkan pemilik bisnis pemula dapat mengerti dengan cepat. Kita dapat menggunakan SWOT untuk mempertimbangkan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan banyaknya jumlah komponen dan perencanaan dan serta desain. Desain itu yang paling terkait, yang saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur yang lainnya. Pendekatan kepaduan secara analisis SWOT juga diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan dan infrastruktur. Untuk kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kira-kira apa sih kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR itu? Yang pertama adalah fungsi, yang merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contoh, air minum telah mengalir kepada rumah-rumah tangga pengguna atau konsumen, sedangkan jalanan telah memberikan akses hingga ke tempat tujuan, dan saluran pembuangan atau drainase telah berhasil mengalirkan air sehingga tidak menggenangi kawasan pemukiman. Yang kedua adalah lokasi, yaitu tempat di mana semua infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun. Tempat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga adalah besaran dan volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya adalah analisis Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM sendiri didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi komparatif, QSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Secara spesifik, kolom kiri QSPM terdiri dari informasi yang dapat langsung dari matriks EVE dan matriks IVE. Pada kolom yang berdekatan dengan faktor keberhasilan kunci, masing-masing bobot yang diterima oleh setiap faktor dalam matriks EFE dan matriks IFE dicatat. Secara konsep, QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh sih faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Nah, jumlah set alternatif strategi yang dimasukkan dalam QSPM bisa berupa beberapa saja. Jumlah satu set bisa berapa aja, tetapi hanya strategi set yang dapat dievaluasi satu sama lain. Sebagai contoh, satu strategi dapat mencakup disinfeksi, strategic,
horizontal, dan konglomerat. Sementara set lainnya dapat memasukkan penerbitan saham dan penjualan divisi untuk menghasilkan modal yang dibutuhkan. Untuk faktor internal KSPM sendiri meliputi manajemen pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi penelitian, dan pengembangan. Untuk faktor eksternalnya meliputi ekonomi politik atau hukum, pemerintah sosial budaya, demografi, atau lingkungan teknologi komparatif. Untuk langkah-langkah pengembangan KSPM menurut David tahun 2006, yang pertama yaitu membuat daftar ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam KSPM. Yang kedua adalah memberikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Yang ketiga adalah mengevaluasi matriks terhadap dua dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai daya tarik. Yang kelima adalah menghitung total nilai daya tarik. Dan yang terakhir adalah menghitung penjumlahan total nilai daya tarik. Selanjutnya adalah analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariable. Jenis skala data yang dapat digunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang dengan pada jumlah yang sangat besar. Tujuan dari analisis cluster sendiri yang pertama yaitu mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariable yang dimiliki objek yang bersangkutan. Yang kedua adalah untuk mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga untuk mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Pertanyaan yang pertama, kira-kira manfaat apa sih yang dapat kita capai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR itu dilakukan secara terpadu? Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau yang sering disebut juga dengan PUPR memiliki manfaat bagi masyarakat. Pastinya dong, karena pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, berdasarkan analisis dari Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW, Kementerian PUPR mengenai manfaat terhadap pembangunan infrastruktur. Data yang telah dirangkum dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ke-13, indeks manfaat terpilih tersebut adalah indeks mobilitas, produktivitas tanaman pangan, keluhan kesehatan, penduduk miskin, indeks gizi, produksi padi, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, tingkat pengangguran pun terbuka. Terus, rumah tangga yang mengakses air minum akan dilayakkan, dan rumah tangga akan mengakses sanitasi. Pertumbuhan ekonomi, pemantapan jalan, dan luas sawah irigasi. Sedangkan dampak manfaat pengeluaran sektor PUPR berupa value added atau PDB, peningkatan pendapatan, dan pondasi tenaga kerja. Nantinya BPIW melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR akan memilah manfaat atau outcome yang merupakan kontribusi langsung dari Kementerian PUPR maupun yang kontribusi Kementerian PUPR bersama kementerian lain. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi ke depan. Apakah investasi yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur tersebut tepat sasaran, tepat lokasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan apabila belum tercapai, maka dilakukan evaluasi kembali, penyesuaian, dan perencanaan.
Hal ini dilakukan agar pembangunan berjalan dengan sangat lancar dan sempurna. Yang kedua, kira-kira dampak apa sih yang terjadi jika suatu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana? Dampak yang ditimbulkan bila satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana adalah tidak akan terpenuhinya pemenuhan standar pelayanan peminimuman di kawasan tersebut, serta tidak berkembangnya ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa ke kota. Tidak maksimalnya program PUPR pada pengembangan perumahan, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman, program pengelolaan sumber daya air, dan program penyelenggaraan jalan. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi produktivitas desa dan tidak akan mampu menyongkong kebutuhan ke kota dengan baik. Nah, bila pembangunan kota tidak berhasil, maka penduduk desa akan pindah ke kota dan terjadi pelonjakan urbanisasi dari tahun ke tahun. Dampak urbanisasi sendiri sangat nyata loh bagi kawasan perkotaan. Perkotaan akan menjadi konsumer yang sangat memerlukan pengembangan seperti infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan, dan energi. Perumahannya pun tidak layak huni, staf kesehatan, pekerjaan yang layak itu udah nggak ada gitu loh. Tingginya urbanisasi sendiri memberikan tantangan kepada pemerintah, yakni membuat perencanaan dan perancangan kota maupun metropolitan yang polisentris melalui pengembangan kota-kota satelit mandiri dan kawasan pusat bisnis yang mengedepankan konsep mixed use dan Pertanyaan yang ketiga, kira-kira dukungan infrastruktur bidang karya apa saja sih yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata itu? Kita urutkan berdasarkan ranking prioritasnya ya. Kawasan wisata dapat menjadi suatu daya tarik dalam mendukung pembangunan wilayah. Ditjen Cipta Karya juga mendukung pelaksanaan proyek strategis percepatan pembangunan infrastruktur di 10 kawasan strategis pariwisata nasional loh. Dukungan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dengan mengembangkan destinasi pariwisata, dengan mendorong perbaikan pada peningkatan kualitas jaringan prasarana, serta sarana pendukung pariwisata tersebut. Pada kawasan tersebut, dukungan terhadap pembangunan pariwisata difokuskan pada kegiatan pemenuhan akses air minum, serta sanitasi yang layak, serta dan penataan kawasan yang meningkatkan daya tarik wisata tersebut. Nah, untuk pengembangan kawasan kegiatan sektor pariwisata tersebut, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana guna meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan pariwisata serta antar kegiatan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata yang terlayani terutama oleh pelabuhan dan bandar udara. Hal ini dibutuhkan dalam kawasan pariwisata tersebut, misalnya lokasi atau tempat lokasi dijadikan harus strategis. Maksudnya di sini adalah tempat tersebut mudah dijangkau dan berada di jalan yang banyak dilalui orang, sehingga lokasi tersebut juga harus mendapatkan daya tarik dan minat untuk orang-orang yang mengunjungi. Seperti contohnya pada daerah pedesaan, kawasan alam atau agrowisata yang menyuguhkan pemandangan alam dari kawasan tersebut, yang pastinya sangat menarik dong untuk kita jadikan tempat destinasi wisata. Nah, jika kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan, maka harus dipastikan segala akses untuk berada di tempat umum dan mudah dijangkau agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi. Jika kawasan tersebut berada di daerah pegunungan, daerah menanjak atau daerah terpencil, akses menuju kawasan tersebut harus dipermudah dong dengan sarana prasarana yang memadai berupa alat safety dan siap sedia obat-obatan agar minat masyarakat terhadap mengunjungi wisata tersebut makin naik. Harga tiket untuk menuju lokasi harus terjangkau dong dan tetap menjamin suasana dan fasilitasnya bagus. Nah, untuk mendukung hal tersebut ada 4 pilar.
Yang pertama, harus didukung secara kelembagaan, di mana dibutuhkan koordinasi antar pusat dan daerah. Selain itu, dibutuhkan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait. Yang kedua, infrastruktur yakni membutuhkan dana yang sangat besar. Namun infrastruktur tidak ada artinya kalau kelembagaan tidak memadai. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi masyarakat atau pelaku wisata. Partisipasi masyarakat ini bisa dilihat dari pemenuhan atraksi atau misalnya usaha kecil menengah untuk memenuhi kawasan tersebut. Gitu. Untuk yang keempat adalah investasi. Ini tuh diperlukan untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menghasilkan kota wisata yang sangat indah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.